Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya untuk kelas 6B yang mulai jam 10:15 dan untuk kelas 6A di jam 11:45. Nah, kita kemarin udah review tentang pelajaran kalian di minggu sebelumnya, kelas 5. Nah, hari ini kita akan belajar tentang satu aplikasi editing foto, yaitu yang namanya adalah Adobe Photoshop. Nah, ini nanti sangat penting bagi kalian untuk di SMP, SMA, bahkan kuliah nanti akan sangat penting untuk kalian kembangkan. Tapi untuk SD, buat kalian kelas 6, ini menjadi suatu dasar buat kalian supaya menjadi modal buat kalian untuk ke depannya. Jadi nggak terlalu banyak yang akan kita bahas, tetapi kita berusaha membahas yang dapat kalian gunakan ke depannya. Oke? Nah, di minggu ini materi ini kan dibahas nggak terlalu banyak, jadi ada beberapa nanti yang Bapak tutorialkan. Kemudian di minggu depan kita di 20 atau 30 menit pertama kita akan membahas atau review tentang materi hari ini. Kemudian di jam selanjutnya 30 menit atau 20 menit terakhir kita akan tes formatif. Jadi tolong diperhatikan baik-baik videonya. Kemudian juga modul yang akan Bapak kasih ke kalian. Jadi perhatikan praktik di dalam video, kemudian juga kalian baca-baca di dalam catatan kalian. Nanti kalian dari modulnya kalian pindahin ke catatan supaya kalian bisa mengingat, bukan hanya dalam video. Oke? Oke, yang pertama kita akan bagaimana cara masuk ke dalam membuka Adobe Photoshop. Nah, Bapak kali ini akan ajar kalian pakai yang Windows 10. Nah, untuk Windows 7 gimana Pak? Nah, caranya gampang. Tinggal klik menu Start atau Go Windows, kemudian langsung kalian cari di bagiannya. Kemudian klik dulu All Programs tadi setelah Start All Programs, kemudian pilih Adobe Photoshop. Kemudian kalian tinggal klik Photoshop-nya. Tapi untuk di Windows 10 yang Bapak gunakan ini adalah tinggal ketik aja Photoshop, langsung klik, ini dapat Photoshop. Nah, Bapak pakai menggunakan Photoshop CS6. Nah, yang kalian juga kalau misalkan CS yang lain-lain itu sama aja fitur-fiturnya, tinggal kita klik. Nah, sekarang lagi loading. Nah, kita tunggu ya. Tunggu karena proses loadingnya lumayan lama nih. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Jadi ada lembaran kosong atau halaman kosong. Kemudian di samping-sampingnya memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap seperti itu. Kalau kalian dulu pernah menggunakan Paint atau editing yang lain, kalau misalkan kalian pakai handphone, udah ada beberapa handphone yang memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap seperti itu. Nah, yang pertama kita akan bahas tampilan awalnya. Nah, yang pertama ini adalah bagian, ini semua adalah namanya toolbox. Nah, toolbox ini yang dari sini sampai sini. Toolbox, namanya toolbox. Nah, pertama ada namanya, ada move tool. Nah, di dalam move tool ini juga masih ada bagian yang lain. Ada rectangular marquee tool, kemudian lasso tool, kemudian quick selection tool, ada crop tool, eyedropper tool, kemudian spot healing brush tool, sampai ke bawah ini. Sampai sini. Nanti kita akan selanjutnya akan kita bahas dengan mengedit foto. Nanti kita akan menggunakan toolbox ini seperti samping ini. Sehingga ketika Bapak ke depan nanti menanya, sebutkan 5 toolbox, kalian harus tahu toolbox apa yang ada di sini. Seperti ini. Oke. Ini toolbox-nya. Ini namanya toolbox. Oke. Yang ini namanya
Kalau kalian dulu pakai Microsoft Point, Word, Excel, ini namanya menu. Kalau di Adobe Photoshop namanya menu bar. Nah, itu namanya. Kemudian ini adalah namanya, yang ini palette atau color palette. Ini adalah rentetan warna. Jadi kalau misalkan kita punya objek, nah itu nanti kita akan ubah untuk warna. Kemudian oke, kemudian apa lagi ya? Kemudian di dalam menu bar masih terdapat lagi sub menu-menu lagi nih. Jadi ini lagi termasuk menu yang lain, ada edit, kemudian masih banyak fitur-fitur yang lain, sama juga dengan yang lain juga. Windows, View, Filter, Select, Type, Layer. Ini namanya menu bar. Oke, menu bar. Seperti itu. Nah oke, untuk kita mempelajari selanjutnya, kita coba akan memasukkan gambar. Oke, supaya kita lebih bisa melihat tampilan-tampilan yang lain. Nah, kita tinggal pilih menu file. Nah, di menu file kalian pilih new untuk membuat, ini namanya tadi Bapak lupa, ini namanya adalah canvas. Jadi tempatnya ini canvas, tempat kita untuk menggambar. Nah, kita klik file, kemudian kita pilih new. Nah, di new ini kita akan mengatur seperti apa ukuran yang akan kita gunakan, yang namanya adalah canvas. Nah, misalkan kita buat judul yang akan kita edit namanya elang terbang, misalkan terbang ya. Kemudian ini kita pilih kertasnya. Ini kalian bisa pilih US paper, international paper, ini terserah kalian. Kalau misalkan foto, klik foto. Oke. Nah, ini posisi landscape. Landscape itu adalah memanjang ke samping, horizontal. Seperti itu. Memanjang ke sini ya, itu landscape. Kemudian width, height, kalian bisa pilih. Kalian juga bisa bentuk sentimeter, yang lain juga nanti seiring waktu nanti kalian akan coba-coba, oke? Height-nya adalah tinggi, width adalah lebar. Nah, kalau tingginya 2 cm, misalkan kita buat 5. Ini tingginya misalkan lebarnya 3 aja, oke? Nah, gitu. Kemudian kita pilih RGB. RGB color itu adalah gambar juga. Warna, perpaduan warna. Seperti itu. Nah, untuk ini backgroundnya kita pilih bisa warna putih, bisa warna background color, kemudian juga transparan. Kita pilih coba hitam. Kita pilih putih. Oke. Nah, itu saja untuk kita ini, untuk awalnya jangan semua dulu. Oke, dibahas. Hanya ini aja untuk membentuk satu kanvas. Tinggal kita klik oke. Nah, hasil dari yang kita buat tadi halamannya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita belum masukkan gambar, tinggal membuat kanvasnya yang tadi. Jangan lupa yang tadi buat kanvasnya seperti apa. Klik file, kemudian kita klik new. Nah, new ini langsung kalian isi judul kalian, kemudian jenis kertasnya, kemudian lebarnya, tingginya, resolusinya atau kolas gambar, kemudian pewarnaannya. Ini beda lagi nih, nggak usah kita bahas dulu. Kemudian backgroundnya, yang tadi kita pilih putih berarti backgroundnya warna putih. Kalau misalkan kita pakai transparan, ya transparan hasilnya. Yang ini tidak usah dulu, lanjut oke. Oke. Nah, karena kita udah buat. Nah, sekarang untuk masukkan gambarnya seperti apa, Pak? Nah, kita masukin gambar. Nah, contoh gambarnya adalah kita lihat melalui open. Nanti kita akan diarahkan kepada tampilan seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian masukin gambar di desktop, nah kalian bisa pilih di situ. Nah, di library bisa. Tapi kalau misalnya kita ambil dari PC, kemudian Bapak ambil di download. Nah, di download ini Bapak mau pilih ini. Ini gambar ya, tipenya gambar. Tinggal pilih ke open. Nah, open ini udah langsung tampil elang. Elang udah di sini. Nah, ini elang. Nah, jadi kita sekarang karena kita udah tambahkan tadi halaman kerja, ini ada satu ini. Jadi ini ada 2 halaman kerja. Nah, seperti itu.
Ini yang namanya layer. Ini namanya layer. Kalau katanya ini layer, ini tadi ini namanya title bar. Judul dari yang kita buat itu. Nah, ini tadi kita belum buat ininya. Seperti itu ya. Nah, untuk mindahin ini nanti kita jadi cuma masukin gambar, kalian harus tahu file caranya seperti apa, oke? Untuk editing selanjutnya kita akan bahas lagi. Oke. Oke. Itu aja dulu yang akan kita bahas di awal. Untuk yang ini bisa dicari-cari. Oke, tentang materinya ini. Ini juga tentang pencahayaan, brightness, batas pencahayaan, kemudian level, ini semua juga nanti minggu depan kita akan bahas lagi. Jadi, tapi kalian bisa cari-cari dulu supaya nanti pas penjelasan Bapak akan lebih mudah untuk mengajarkan ke kalian. Seperti itu. Ini namanya adjustment, ini namanya style. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan. Kemudian untuk warna di sini bisa kita pilih banyak seperti itu. Nah, oke, itu aja dulu yang dapat Bapak sampaikan. Minggu depan kita akan lanjutkan lagi. Thank you.